Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani, NIM 22203887220011, Prodi Tadrus IPS Fakultas Tarbiyah. Dalam kesempatan ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, aliran-aliran pendidikan. Yang kedua, pilar pendidikan. Aliran-aliran pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Karenanya, banyak teori yang dikemukakan pada pemikiran yang bermuara pada munculnya berbagai aliran pendidikan. Aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filosof Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya dikenal dengan tabulae rasae atau meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan, faktor bawaan dari orang tua atau faktor keturunan. Tidak dipentingkan, pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan, sosial, alam, dan budaya. Pengaruh empirisme yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidik sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting, sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidik yang diharapkan. Aliran nativisme. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer, seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak laki-laki dan perempuan. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan nativisme adalah naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai bawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. Aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Strauss. Ia seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan. Menurut teori konvergensi ada 3 prinsip. Yang pertama, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. Yang ketiga, membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif yang didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didiknya. Aliran konstruktivisme.
Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui suatu jika ia mengetahui. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia pencipta segala sesuatu itu. Aliran ini dikembang oleh Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Learning to know. Learning to know bukan sebatas proses belajar di mana pembelajar mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat, namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. Dengan learning to know, kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan ilmiah diharapkan bisa berkembang, yang tidak hanya melakukan logika empirisme semata, dan kemampuan mengkaitkannya dengan nilai-nilai spiritual. Learning to do. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah mengajarkan omong dan kurang menuntun orang untuk berbuat atau praktik. Learning to do bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran, tetapi mendorong peserta didik agar terus belajar bagaimana menumbuh kembangkan kerja, juga bagaimana mengembangkan teori atau konsep. Learning to be. Melengkapi learning to know dan learning to do, Robinson Crusoe berpendapat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa kerjasama, atau dengan kata lain, manusia saling tergantung dengan manusia lain. Manusia di era sekarang ini bisa hanyut di telan waktu jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. Learning to be akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya. Learning to live together. Learning to live together ini mengajarkan seorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. Learning how to learn. Proses belajar tidak boleh berhenti begitu saja, meskipun seorang pembelajar telah menyelesaikan sekolahnya. Manusia pada hakikatnya adalah berhadapan dengan masalah. Setiap manusia dituntut untuk menyelesaikan masalahnya. Satu masalah terjawab, 1000 masalah menunggu untuk dijawab. Oleh karena itu, learning how to learn akan membawa peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan giat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif dan efisien, dan penuh percaya diri, karena masyarakat adalah learning society atau knowledge society. Itulah tadi dua pembahasan materi yang saya sampaikan. Yang pertama, aliran-aliran pendidikan, yang kedua, pilar pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.